dan ngerti nih bos sekalian, maka subhanallah, bahasa saya sering saya sampaikan, semua syariat itu menyehatkan. Semua syariat yang Allah perintahkan itu pada dasarnya menyehatkan fisik, tapi kita tidak melakukannya itu untuk sehat. Kita melakukannya karena ketaatan dan kewajiban. Itu kata kuncinya. Dan kita sudah punya codingnya semua. Kita sudah punya codingnya. Bahkan orang-orang non-muslim, orang kafir sekalipun, Bapak-Ibu sekalian, kalau lihat, Anda lihat kan beberapa penelitian orang-orang kafir, maaf non-muslim yang dibacakan Al-Quran, lihat dia menangis nggak? Menangis loh. Kenapa? Karena waktu di dalam kandungan ibunya, Allah udah tanya sama dia. Allah bilang apa? Alastu bi rabbikum, kata Allah. Itu kan berlaku semua. Qalu bala syahidna, kata kita kan. Maka coding-coding tadi akhirnya, bahasa kita gitu, coding-coding tadi itu subhanallah akhirnya diterjemahkan, tanda kutip, oleh Allah dalam bentuk perintah-perintah. Yang perintah itu dikumpulkan Allah dalam apa? Dalam apa? Pura-pura mikir aja lah dulu. Pura-pura mikir. Nanti kalau ditanya jawabannya apa? Wallahu alam. Nanti kalau sudah wallahu alam, itu luar biasa itu. Semua jawaban bisa dijawab dengan itu. Apa penyebab stroke? Wallahu alam. Asik. Nanti kalau ujian, Allah alam ya, nggak usah kuliah kalau gitu. Baik, itu guyonannya aja. Perintah-perintah itu Bapak sekalian diberikan Allah atau dikumpulkan Allah dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu codingnya. Coding untuk perintahnya. Jadi kalau nanti teman-teman baca ini subhanallah luar biasa ini. Saya kemarin diskusi dengan seorang teman, ya sahabat saya lah, dia lagi doktoral gitu kan. Karena saya ngimunya kemana-mana gitu. Penelitian dia, tesisnya tentang apa? Kenapa manusia di surga nggak mati-mati? Pusing kan? Apakah kita bisa kayak begitu? Bisa. Sekarang, baik. Ini saya ajarin caranya. Nanti Anda praktekin. Bisa kok sebenarnya. Kalau yakin. Karena kata kuncinya yakin. Baik. Contoh inilah misalkan. Apa ya? Nih. Ini apa? Yang bisa berat-berat lah. Yang ringan dikit. Ini. Ini timun. Hah? Oh, masih. Nguji. Ngetes. Masih sadar nggak? Timun ini timun pula. Cabai ini saya jatuhkan. Kenapa cabai ini jatuh? Karena saya jatuhkan, itu jawaban anak SD. Ya kan, itu jawaban paling lemah hujahnya gitu. Jawaban yang kedua apa? Karena gravitasi. Jawaban ketiga apa? Karena Allah izinkan dia jatuh. Itu jawaban akidahnya. Karena Allah izinkan dia jatuh. Kalau Allah nggak izinkan, maka bisa jadi jantung ini tetap di sini. Cabai ini berhenti di sini, bisa. Tapi buat apa Allah tunjukkan itu ke kita? Nggak ada gunanya. Itu hanya dikasih ke nabi-nabi. Sehingga waktu orang-orang kafir bilang, ya Muhammad, coba kau belah bulan. Kan gitu kan? Nabi belah bulan, gitu kan? Dengan izin Allah. Allah izinkan. Nah pertanyaannya, kalau saya tanya, kenapa orang di surga nggak mati-mati? Hah? Karena Allah sembelih kematian di sana. Hadisnya begitu kan? Di depan para penghuni surga, Allah sembelih. Kita nggak tahu kayak bagaimana sembelihnya. Itu di bahasa hadisnya begitu. Allah sembelih kematian itu di depan penghuni surga sehingga tidak ada lagi kematian buat Anda, buat kalian semua, kata Allah. Semua yang dimakan menjadi bahan yang bermanfaat untuk tubuh. Dia berubah sebagian kecil menjadi keringat yang baunya pun kasturi. Allah tidak izinkan makanan tadi menjadi kotoran. Allah tidak izinkan dia menjadi air kencing, nggak diizinkan. Semuanya Allah maunya baik-baik saja. Oh, ini luar biasa ilmu ini ternyata. Subhanallah. Dan ternyata itu ditemukan dengan yang disebut dengan partikel Tuhan. God's particle. Tapi ini kita nggak bahas itu, tapi kita akan bahas aplikasinya aja. Supaya teman-teman nanti kalau mau sehat bisa kerjakan ini. Dan itu ternyata bisa dikerjakan. Asal kata kuncinya apa? Iman itu diucapkan dengan lisan, diyakini dalam hati, dan diamalkan dengan perbuatan. Itu iman. Dia kata-katanya harus diyakini dulu. Oke? Sekarang saya tanya.
Kenapa jasad penghafal Al-Quran tidak dimakan atau tidak dimakan bumi? Kenapa? Karena Allah nggak izinkan. Allah perintahkan bumi jangan makan jasad ini. Kan gitu. Sama juga dengan jenazah syuhada. Ya, orang-orang mati jalan Allah itu, berperang jalan Allah. Meskipun bicara tentang penghafal Quran, tidak semua juga penghafal Quran itu baik. Saya dapat kemarin cerita dengan seorang guru saya juga, itu seorang ustadz juga, masya Allah, ada penghafal Quran yang nggak sholat. Ada. Jadi bahasa Quran kalau Anda baca di postingan saya itu, dia harus dibaca, dipahami, ditadaburi, dinikmati, diamalkan. Dia nggak bisa cuma dibaca doang. Orang kafir pun bisa menghafal Quran. Tapi kalau nggak dapat hidayah, snok huranya gitu kan, dia paham agama tuh, yang katanya membelah ngurusin rakyat. Dan banyak sekali orang-orang ilmuwan non muslim itu yang bisa menghafal Quran. Tapi kata kuncinya apa? Kalau nggak ada kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, selesai, nggak ada manfaat itu semua. Belum lagi cerita bagaimana itu menjadi aplikasi. Jadi bagaimana kalau Anda lihat seorang yang menghafal Quran itu atau membaca Quran dengan betul-betul khusyuknya, dia seperti ngomong sama Tuhan. Kan gitu. Nah, ternyata coding tadi itu, ya, coding tadi itu subhanallah dimasukkan, nih coding tanda kutip gitu kan, dimasukkan Allah atau diberikan Allah kepada kita dalam Al-Quran. Sehingga ketika itu dibacakan kepada tubuh kita, maka ketika ada proses sesuatu yang tidak baik, maka proses itu bisa dihentikan dengan ayat Al-Quran tadi. Sampai sini paham? Ngangguk sedikit. Nggak apa-apa, ditelan dulu ya, nanti aplikasinya saya jelaskan. Dan ternyata perintah-perintah Allah tadi, atau perintah-perintah Tuhan tadi, Allah pastinya, itu ternyata paling, jadi kapan Allah turun ke muka bumi ini? Sepertiga malam. Dan pertanyaannya, singgasana Allah itu di mana? Berada di atas air. Hadisnya kan begitu. Kan gitu kan? Nanti ini bisa dipakai, teman-teman bisa pakai. Dua hal yang bisa Anda lakukan kalau Anda mau sehat. Ya, dan ini bisa dipakai untuk banyak hal sebenarnya. Ya, asal dan jadi God's Particle itu penelitian tahun 2014. Seorang ilmuwan namanya Higgs Boson, dia menembakkan kalau saya ingat, saya detailnya saya nggak baca, silakan baca, menembakkan dua proton ditembakkan pada terowongan 72 km. Terowongan gitu dan ketempuk dan muncullah satu partikel baru yang hanya bertahan 16 menit. Tapi ketika dibacakan kalimat-kalimat Allah dari Al-Quran, partikel tadi bisa bertahan lebih lama. Ceritanya begitu. Dari 7 ilmuwan itu, 5-nya non-muslim, akhirnya yang 5 itu gara-gara 2 ilmuwannya muslim masuk Islam. Ceritanya begitu. Nanti di YouTube ada tuh partikel Tuhan. Tapi ini perlu penjelasan kalau mau paham. Nah, singkat cerita Bapak sekalian, ternyata dari penelitian tersebut, ternyata perintah-perintah Tuhan tadi, tanda kutip lah bahasa kita lah gitu kan, itu bisa dimasukkan ke dalam air. Ya, jadi perintah itu bukan bisa, hanya bisa dimasukkan ke dalam air. Kapan Allah turun? Katakanlah sepertiga malam. Tapi kita nggak lihat wujudnya Allah, nggak bisa kita lihat. Tapi kita bisa merasakan Allah turun gitu kan. Ya, dengan kedekatan dan segala macam lagi. Nah, ternyata perintah itu bisa diberikan kepada kepada air tadi melalui bacaan-bacaan Al-Quran. Teman-teman tahu Masaru Emoto? Pernah dengar? Sebelum Masaru Emoto itu sebenarnya ada kakeknya lagi yang neliti, yang lebih dahsyat lagi penelitiannya sebenarnya. Ya, tentang bagaimana mengubah molekul sesuatu gitu, tapi nggak dipublish, ceritanya begitu. Jadi singkat ceritanya, ternyata itu bisa kita lakukan dengan cara apa? Ternyata kalau kita bicara tadi tentang bagaimana seorang penghafal Al-Quran, kenapa dia tidak dimakan, katakanlah bumi lah, ulat atau segala macam itu kan, karena Al-Quran memerintahkan atau menghentikan semua proses pembusukan tadi pada dirinya. Sampai sini paham ya? Al-Quran memerintahkan. Jadi dalam Islam memang ada teknik itu namanya ruqyah kan. Ruqyah itu salah satunya yang simpelnya adalah kita membacakan beberapa petunjuk Nabi SAW kepada bagian yang sakit. Kita baca Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzubi'izatillah wa qudrati min syarri ma ajri wa hazir. Salah satunya. Ada orang pernah ngelakuin itu? Ada. Sembuh nggak? Ada yang enggak, ada yang sembuh.
Ada yang orang pernah demam lalu Anda baca Al-Fatihah, tiba-tiba ada yang nggak sembuh, ada yang sembuh. Kenapa bisa nggak sembuh? Semua takdir Allah. Tapi kita lihat seberapa dekat orang itu dengan Al-Quran. Semakin dekat dia dengan Al-Quran, maka apa yang terjadi Bapak sekalian? Semakin gampang dia memerintahkan yang buruk-buruk tadi itu untuk stop. Nah, demikian juga dengan air tadi. Jadi ketika malam hari, kan sepertiga malam tuh, bangun malam. Sholat malam, minta ampun, minta maaf, minta semua sama Allah, sampai tumpah ruah semua air mata kita. Saat itu, di depan kita, misalkan di depan sejadah itu, ambil air. Ambil air tadi, lalu bacakan ayat Al-Quran di situ, dalam air itu dan niatkan untuk minta, bukan karena airnya, Allah yang kerjakan semua, bukan airnya ya, jangan sampai keliru. Jadi Allah yang berkehendak ya dengan keberkahannya, dengan kemahamurannya, minta kepada Allah agar dengan air itu kita perintahkan ayat tersebut dengan bacaan Al-Quran. Untuk misalkan nih dalam tumor ada kanker badannya, untuk ya Allah, aku memohon kepadamu, aku meminta kepadamu, minta izin sama Allah. Agar air ini bisa menghancurkan sel tumor yang ada di badanku. Begitu. Kalau Anda kerjakan benar-benar itu insya Allah bisa. Apapun itu bentuknya, ada infeksi, kerjakan. Ya Allah, aku dengan izinmu, dengan Al-Quran yang aku memohon mohonnya kepada Allah. Agar hentikan proses, misalkan infeksi atau apa. Tapi itu paling bagus dikerjakannya saat malam atau waktu-waktu di mana Allah perintahkan kita absen, yaitu sholat, waktu sholat itu. Dan itu ada penelitiannya dan memang ternyata bisa dimasukkan, ya bukan bisa, kalau penelitian itu memang menyebutnya gas partikel itu hanya bisa dimasukkan ke dalam air gitu loh ya, maka air itu menjadi medianya dan memang begitulah Allah sampaikan dalam Al-Quran, wajalna minal ma'i kulla syai'in hayy, dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Kalau bahasa sederhananya merukyah air, tapi memerintahkan air itu untuk menghentikan dengan izin Allah segala proses-proses yang buruk pada dirinya. Dan bayangkan itu kalau kita kerjakan dengan catatan kitanya, katakanlah belum hafal Quran, dan bayangkan kalau kita yang hafal Quran. Gampang banget merintahinnya, karena semua proses buruk tadi itu bisa dihentikan dengan bacaan Al-Quran. Itu dahsyatnya ngafalin Quran. Maka bertekadlah, berniatlah mulai sekarang berapapun usianya untuk menjadi penghafal Al-Quran. Nah, terus bagaimana caranya mengatasi proses oksidasi atau mungkin proses karatan tadi Bapak sekalian? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita pakai teknologinya Allah aja. Teknologi Allah apa? Allah akan kirimkan pasukannya untuk ngambil saripati dari semua produk-produk yang dia tumbuhkan di atas buminya itu. Yaitu apa? Madu. Di dalam madu ini ada keberkahan. Dalam madu ini ada kebaikan. Dalam madu ini ada kesembuhan. Makanya kalau Anda minum madu, kalau seorang minum madu, jangan cuman sekedar minum saja, tapi ya Allah, aku mau dengan izinmu, dengan maha murahanmu, sembuhkan aku dengan penyakit, atas penyakitku dengan madu ini yang aku minum. Karena di sini ada janji Allah dan janji Rasulullah. Allah bilang apa? Fihi syifa'u linnas, kata dalam madu itu terdapat kesembuhan. Dan dalam madu ini ada saripati dari ini, ada saripati dari jeruk, semua ada, sudah Allah komplikan. Makanya ada beberapa jenis madu kan, madu multiflora, madu randu, madu apa, madu ini gitu loh. Itu dahsyatnya madu. Makanya kalau Anda baca dalam surat An-Nahl, Allah bilang apa? Kami wahyukan. Jadi lebah itu diwahyukan sama Allah untuk mengambil saripati dari pohon-pohon yang dia tumbuhkan di atas muka bumi. Itu madu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini produk enzim yang terbaik untuk mengatasi peradangan. Yang kedua apa? Madu yang difermentasi. Nah, ini canggih nih. Mungkin sebagian sudah pernah bikin ya. Jadi ketika Anda mencampurkan buah yang tinggi enzimnya, buah yang tinggi enzim itu contohnya apa? Nanas, ya, atau pepaya juga boleh, atau mungkin kiwi kalau Anda bisa dapatkan. Lalu Anda cemplungin atau Anda campurkan dalam madu kayak begini, ya. Madu nggak usah pakai air ya. Jadi buah-buahan tadi Anda cincang, Anda potong-potong kecil, lalu Anda rajang, lalu masukkan dalam madu, lalu kan numpuk tuh di bawah dia, atau mungkin sebagian ke atas, lalu Anda tutup di sini selama 3 hari.
Ya, setelah tubuh di sini selama 3 hari, maka dia akan fermentasi di dalam. Dan sebagian madu ini ya akan bertambah kadar airnya dari air yang ada pada buah tadi. Tapi menariknya apa? Fermentasi di sini akan menciptakan super duper probiotik dalam madu ini. Jadi cukup dengan 1 sendok teh atau 1 sendok makan, Anda masukkan air madu ini ke dalam gelas dan Anda guncang-guncang, kocok-kocok itu, maka Anda sudah terasup. Ya, mungkin saya tidak tahu nilai angka persis berapa, tapi mungkin puluhan bahkan ratusan probiotik masuk dalam tubuh kita dari madu ini. Nanti bisa dicobain kalau mau. Ini madu ini, madu probiotik. Tapi bikin sendiri juga bisa kok. Masih ingat caranya? Madu, lalu cari madu yang kadar airnya rendah, ya. Lalu Anda cincang nanas atau pepaya atau kiwi, masukkan ke sini tanpa air ya. Tutup pakai plastik rapat selama 3 hari. Nanti 3 hari buka, si buahnya tadi Anda buang. Ya. Karena kalau dia dibiarkan di sini lama-lama dia akan terus fermentasi. Buahnya dibuang lalu Anda kocok madunya. Ini madu bisa Anda simpan dalam kulkas sebagai super enzim. Jelas ya? Alhamdulillah kalau jelas. Lalu apa lagi? Cara mengatasi proses karatan tadi selain dengan enzim, dengan produk fermentasi kayak begini. Tahu ini? Kimchi. Tahu kimchi? Kalian pernah makan mungkin tahu lah ya. Ini salah satu makanan yang diklaim sebagai salah satu the healthiest food in the world, makanan tersehat di dunia. Bisa nggak usah susah-susah itulah Sina Betawi itu loh. Ini maksudnya fermentasi kan? Fermentasi. Makanya kenapa orang Korea tuh sebelum dia makan, dia akan makan kimchi dulu. Kenapa? Fermentasi. Sehingga apa? Sehingga dari sini kita dapat pelajaran dalam Al-Quran, saya lupa surat apa, tapi Allah sudah sampaikan bahwa makan buah dulu sebelum makan besarnya. Kenapa? Dalam buah ada enzim. Apalagi sebelum Anda makan buah, Anda perus sebelum Anda makan ya, Anda perus jeruk nipis, lalu Anda kasih madu. Anda aduk-aduk kasih air hangat. Biasanya Anda tidak akan jadi makan karena udah kenyang. Coba aja. Ya, itu subhanallah efektif sekali ya. Itu salah satu yang sekalian. Jadi pola-pola ini kita bisa terapkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari dan tidak hanya kalau sakit, ya tidak hanya kalau sakit. Oh, ada gelasnya. Gelas ini tuh susah buat saya karena mentok di hidung. Gitu kan? Bisa masuk. Gampang kan bikinnya ya. Maksudnya kayak begini Anda lihat. Ini jeruk diperes kayak begini dapat sarinya gitu. Lalu kasih madu. Airnya nggak ada. Komplit. Harusnya sih air biasa, tapi kalau air panas, kalau nggak mendidih nggak masalah. Kalau mendidih 90 derajat ke atas, madu bisa rusak enzimnya. Ya, jadi kalau ada orang tiap hari pengen hidup sehat, terus dia minum jus buah dalam kemasan, insya Allah rusak ginjalnya. Kenapa? Karena udah nggak ada enzimnya itu. Terus kan ada nutrition fact-nya. Fakta nutrisi ada kan? Yang tidak dibahas di ilmu nutrisi zaman sekarang adalah nyawa pada produk makanan atau minum itu yang nggak dibahas. Mereka cuma lihat angkanya saja. Sekarang contoh, ini masih ada nyawanya nggak? Udah habis nyawanya. Kenapa habis? Proses menghabiskan nyawanya dia, enzimnya udah habis. Sisa-sisa dikit lah. Ya, sehingga kalau semakin banyak produk kemasan dan produk olahan manusia yang dimakan, ya bisa dipastikan akan banyak masalah dalam tubuhnya. Ya, jadi ini kalau saya katakan ini apa tuh namanya jeruk nipis ini, nggak ada sendok.
Jadi jeruk nipis campur madu kayak begini, terus Anda sedikit tambahkan kunyit bubuk atau rebusan kunyit, maka dia akan jadi flu shot. Flu shot tau, buat obat flu. Tapi bukan cuma itu doang, ya. Ibarat kata saya katakan, ketika kita sholat duha dapat 2 rakaat, atau sholat sunnah fajar 2 rakaat sholat sunnah fajar, itu lebih baik dari dunia dengan segala isinya. Yang dikerjakan sedikit, yang didapat banyak. Begitulah ketika orang minum kayak beginian. Minumnya kayaknya cuma secuil, tapi efeknya luar biasa besar. Jelas ya? Jadi semakin kita, baru sekalian, semakin kita, ada asisten, terharu saya. Ibu mau nyobain, Bu? Ibu yang asik handphonean yang tadi tanya, mau nyobain? Ntar ya. Mari Bu, segelas. Ya, dikasih ini rimpang tadi. Jadi gini Pak Bu, konsepnya adalah bagaimana cara Anda mengatasi karatan tadi adalah semua produk yang Anda makan atau konsumsi, contoh misalkan Anda bikin jahe. Nah, jahe itu Anda tambahkan dengan madu. Anda bikin kunyit atau madu, kalau enggak jeruk nipis. Dia akan terboost up. Terboost up itu dia akan tergandakan fungsi dan khasiatnya gitu kan. Jadi ketika sesuatu produk ditambahkan madu, maka dia akan terboost up dengan apa? Dengan enzim yang ada pada madu itu. Itu kata kuncinya. Ya, jadi mulai sekarang 3 hal tadi yang Anda tadi stop tadi ya. Nasi, kemudian nasi ganti dengan apa? Nasi yang masih ada seratnya, yaitu apa? Beras merah atau beras hitam, atau kalau enggak karbohidrat Anda bisa dapatkan juga dari kentang. Kan bisa kan? Bisa. Jadi kita bukan butuh nasinya, kita butuh karbohidratnya, itu yang diubah pemahamannya. Ya, jadi sehingga bisa jadi Anda makan nggak perlu pakai nasi, Anda makan lauknya aja, tapi karbonya Anda dapatkan dari buah. Sebelum Anda makan nasi, Anda makan buah dulu. Sebelum Anda makan misalkan ada lauk-lauk gitu kan, Anda makan buah dulu. Itu konsepnya. Jelas ya? Seperti itu. Jadi ketika produk itu dicampurkan dengan madu, dengan jeruk nipis, dia akan terboost up dengan enzim. Itu sebabnya ketika Anda mau mulai makan apapun, makanlah dulu dengan tadi jeruk nipis, madu, atau produk fermentasi kayak begini, atau buah. 3 hal tadi. Dan tadi saya katakan, kalau Anda pengen menyeimbangkan ya kolesterol, asam urat segala macam, simple lah, pokoknya 7 tiap hari. Makannya dibatasin. Ya, dan biasakan tubuh kita untuk lapar. Jadi kalau kita ketika sedang lapar, apa yang Anda kerjakan? Jangan langsung makan, itu kata kuncinya. Ketika Anda lapar, pengen makan, biarkan dulu proses lapar itu sekitar 10-15 menit Anda rasakan atau kita rasakan, maka tubuh akan mengerahkan pasukan-pasukannya untuk memakan sel-sel yang rusak. Simpel kan? Simpel. Nanti lama-lama hilang tuh lemak. Ya, kolesterol juga akan turun. Ya, seperti itu. Mungkin begitu cukup, dan paling akhir semoga Allah kumpulkan kita lagi nanti di surganya, surga Firdaus tanpa hisab. Kita tutup aja dengan doa kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hover off.